Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Maharani Kalsum, NPM 21125481. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Ibu Mardiah Agustina, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya mengenai pengertian hadis ahad, macam dan contohnya. Pembahasan. Pengertian hadis ahad. Kata ahad sebagai jamak untuk kata wahid, yang artinya harfiahnya satu. Dengan demikian, kata ahad berarti satuan dari satu suku dari sesuatu. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih. Akan tetapi, belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir. Dr. Muhammad Ajaj Al-Khatibi mengemukakan bahwa hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan satu atau dua periwayat ataupun lebih, yang tidak memenuhi syarat-syarat masyhur ataupun mutawatir, dan tidak diperhitungkan lagi jumlah periwayatannya setelah itu. Secara bahasa, hadis adalah al-jadid yang berarti sesuatu yang baru. Hadis juga istilah yang semakna dengan al-khabar, yang artinya berita. Sedangkan al-hadad adalah jamak dari ahad. Menurut bahasa berarti al-wahid atau satu. Dengan demikian, khabar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan menurut istilah ulama mendefinisikan hadis ahad sebagai hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Apakah perawinya itu satu ataupun lebih? Hadis ahad secara ontologis dilihat sebagai al-khabar, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Dengan begitu, secara ontologis al-khabar merupakan perkataan. Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali, al-khabar sebagai perkataan adalah termasuk lafaz yang menduduki hierarki kedua setelah maujud fi al-azan. Oleh karena itu, hadis ahad merupakan perkataan atau kalam Nabi Muhammad SAW. Dasar dari perkataan Nabi adalah kalam al-nafas yang sifatnya metafisik. Ia merupakan kalam al-nafas yang berupa makna dan bentuk gambaran dari sesuatu yang terucap yang terdapat dalam diri dan benak Nabi. Kebenaran kalam Nabi yang berupa teks hadis baik dalam bentuk kebenaran substantif yang tersurat maupun tersirat adalah bersumber dari Allah yang merupakan wahyu serta bukan hasil capaian akal Rasul, yang mana Rasul berperan sebagai media dan terlibat dalam aspek teksasi substansi kebenaran hadis tersebut. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa ialah al-intishar wa az-zuyu, artinya sesuatu yang tersebar dan populer. Hadis yang diriwayatkan dua orang atau lebih tetapi tidak sampai batasan mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Aziz menurut bahasa berarti mulia, kuat, atau sedikit. Secara terminologis, aziz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua orang perawi, diterima dari dua orang pula. Sebagaimana hadis masyhur, hadis aziz terbagi kepada sahih, hasan, dan dhaif. Pembagian ini tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan kualitas ketiga kategori tersebut. Yang ketiga, hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id. An aqaribihi, artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara terminologis, gharib didefinisikan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Contoh hadis masyhur. Hadis masyhur sahih, yaitu hadis masyhur yang memenuhi syarat-syarat kesahihannya. Maka hadis masyhur sahih dapat dijadikan hujjah. Contohnya, barang siapa yang hendak pergi melaksanakan salat Jumat, hendaklah ia mandi. Hadis masyhur hasan, yaitu hadis masyhur yang kualitas perawinya di bawah hadis masyhur yang sahih. Contohnya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis masyhur yang dhaif, artinya
hadis masyhur yang tidak memiliki syarat-syarat atau kurang salah satu syaratnya dari syarat hadis sahih dan tidak dapat dijadikan hujjah. Contohnya, siapa yang mengetahui dirinya, niscaya ia mengetahui Tuhannya. Contoh dari hadis aziz ialah, tidaklah beriman seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh hadis gharib yaitu ada dua. Yang pertama dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawi. Yang kedua dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan. Dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawi. Hadis gharib mutlak artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personalinya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri. Hadis gharib nisbi artinya penyendirian itu bukan pada perawi atau sanadnya, melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu. Dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan. Gharib pada sanad dan matan secara bersama-sama, yaitu hadis gharib yang hanya diriwayatkan oleh salah satu silsilah sanad dengan satu matan hadisnya. Gharib pada sanad saja, yaitu hadis yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkan dari salah seorang sahabat lain yang tidak populer. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.